Hai, kenalin, namaku Balkis, mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan. Saat ini, aku sedang mengikuti program MSIB di Ruang Belajar Akil sebagai pelaksana program dan layanan di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang. Iya, Malang. Udah Malang, kabupaten lagi. Emangnya nggak ada ya magang di Medan? Terus, kenapa di RBA? Yuk cari tahu. Walaupun berstatus sebagai pemagang di RBA, tapi saat ini aku ditempatkan di satuan pendidikan, khususnya di STI Pesantren As-Salam, yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Gimana? Agak jauh dari pusat dunia kan? SDI Pesantren As-Salam ini juga merupakan sekolah yang berbasis pesantren sesuai namanya. Maka dari itu, kegiatan belajar mengajarnya diisi oleh aktivitas keagamaan. Jumlah siswanya ada 45, sedangkan gurunya ada 10 orang. Salah satunya adalah Bu Indah. Yuk kita dengar apa kata Bu Indah tentang relawan RBA. Saya di sini merasa sangat terbantu karena banyak sekali pembelajaran yang diberikan oleh kakak-kakak ini, dan anak-anak sepertinya sangat menikmati dengan kebersamaan yang belajar dengan mereka. Dewan guru pun banyak yang merasa terbantu karena dengan kolaborasi ruang belajar akil, kemarin membuat media belajar tentang sains, matematika, seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya, semoga kolaborasi ini tidak hanya sampai di sini, semoga sambung sampai hari akhir memisahkan. Selama lebih kurang 3,5 bulan di SDI As-Salam, aku telah menjalankan total 15 program. Salah satunya adalah gelar baca, SSFF, lokakarya, penyuluhan anti-bullying, penyuluhan intoleransi, dan sebagainya. Beberapa dari itu dijalankan secara rutin setiap minggu, seperti gelar baca yang diadakan 2 minggu sekali, pendampingan belajar yang dilakukan setiap hari, sampai literasi numerasi yang diadakan 2 kali dalam seminggu. Untuk apa sih ngejalanin program sebanyak itu? Emang gak pusing ya? Pusing sih, tapi aku enjoy kok, karena seluruh program itu dijalankan dengan satu tujuan yang sama, yaitu perubahan. Yang sebelumnya anak-anak kurang bersemangat dalam belajar karena metode pengajaran yang kurang bervariasi, berubah menjadi excited setiap mengikuti pembelajaran. Yang sebelumnya anak-anak takut untuk berbicara di depan umum, menjadi yang paling semangat saat mengajukan diri untuk berbicara ke depan. Sederhana memang, namun perubahan itulah yang kita butuhkan untuk karakter anak-anak yang lebih cerah di masa depan. It all started with a small thing. Dari pengadaan lingkungan yang kaya teks, pengadaan media ajar bersama guru, pembiasaan literasi dengan membaca bersama, sampai bermain permainan tradisional bersama teman. They are all small things. Namun dari hal kecil itu, terciptalah dampak-dampak yang dapat memengaruhi perkembangan anak di masa depan. Salah satunya adalah Khadijah, siswi kelas 2 yang dari awal bertemu denganku selalu tidak mau menjawab saat diberikan pertanyaan. Jawabannya selalu, "Gak tahu kak." Namun, suatu hari, saat aku minta dia untuk maju ke depan agar menceritakan kembali cerita yang telah dibaca pada program gelar baca, dia adalah orang yang paling semangat mengangkat tangan untuk ditunjuk. Contoh lainnya adalah Bu Marhati, salah satu guru di SDI As-Salam yang juga merupakan wali kelas 2. Beliau mulai memanfaatkan media ajar yang telah dibuat relawan RBA bersama dengan guru untuk kegiatan belajar mengajar. Dampak lain yang diberikan adalah pada program kelas suka bahasa Inggris, di mana siswa menjadi tahu dasar-dasar frasa, kosakata, maupun kalimat dalam bahasa Inggris melalui program tersebut. But, selama jadi pemagang di RBA, tentunya aku memiliki beberapa kendala yang cukup memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan program. Yang pertama adalah jauh dari rumah. Yap, homesick. Walaupun ini terjadi di awal banget aku datang ke Malang, tapi cukup mempengaruhi kinerjaku, karena aku jadi kurang bersemangat dalam beraktivitas. Kedua adalah penempatanku cukup jauh dari pusat kota. Karena saat membutuhkan alat dan bahan untuk program, aku harus menempuh jarak yang cukup jauh yang bahkan terkadang alat dan bahan tersebut tidak tersedia, sehingga aku harus mencari di tempat lain. Tapi, selama magang di RBA, aku ngerasa mendapatkan pembelajaran yang cukup berharga. Salah satunya adalah aku menjadi orang yang lebih disiplin sih, baik dalam hal waktu maupun administrasi. Yang kedua adalah aku ngerasa public speaking skillku menjadi lebih meningkat, mengingat aku harus berinteraksi dan berkomunikasi di depan orang banyak. Yang ketiga adalah aku menjadi orang yang kreatif, Paul. Wow. Karena di setiap program aku harus nyediain media pembelajaran ataupun alat peraga agar lebih variatif dan membuat siswa jadi tidak mudah bosan.
Nah, harapanku saat udah selesai magang di RBA, semoga pengembangan diri yang aku dapatkan itu bisa terus aku bawa sampai di masa depan. Last but not least, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang udah berpartisipasi dalam magangku kali ini. Untuk seluruh orang di SD Salam, untuk kolaborator galeri kreatif, untuk relawan teman-teman lain yang udah bantu aku dan support aku selama di sini, serta seluruh orang yang gak bisa aku sebutin satu-satu namanya. You guys are. Terima kasih. Bye bye.